Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Mulung Hikmah dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada para pemirsa semua, mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini masih diberikan ujian sakit oleh Allah. Semoga sakit yang mereka alami segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kajian kita tetap melanjutkan seputar makna sakit. Hari ini kita akan bersama-sama mengkaji kembali makna tentang sakit itu sendiri dan juga tentang hikmah-hikmah sakit. Kalau di pertemuan awal kita membahas banyak hal tentang memaknai sakit, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hikmah sakit. Ada banyak referensi yang bisa kita ambil, yang bisa kita sharingkan pada kesempatan yang berbahagia ini kepada pemirsa semua. Terkait dengan hikmah sakit ini, saya teringat dengan cerita salah seorang sufi terkemuka ya di dunia ini, yaitu Rabi'atul Adawiyah. Beliau mengatakan orang yang sakit itu harusnya bersyukur. Kenapa? Karena orang yang sedang sakit saat itu Allah sedang mengajak dia bercengkrama. Allah sedang menunjukkan rasa cintanya kepada hambanya yang sedang diberikan ujian sakit. Maka ada cerita ketika Rabi'atul Adawiyah berjalan ya. Kemudian ketika dia berjalan kaki tanpa sadar, dia terjatuh karena melalui lubang di jalan yang dia lewati. Ketika dia terjatuh, maka kepalanya terbentur oleh batu dan akhirnya berdarah. Nah, ketika para sahabatnya menanyakan, apa yang terjadi dengan kepalamu kok sampai berdarah? Cepat kita cari obatnya. Namun apa reaksi yang ditunjukkan oleh Rabi'atul Adawiyah? Jangan. Rasa sakit yang ada ini justru saya harus bahagia. Kenapa? Karena Allah sedang mengajakku bercengkrama. Nah, inilah pandangan seorang sufi. Jadi kalau kita analogikan, sama seperti ketika kita sedang ya bahasanya komunikasi dengan pasangan kita, seorang suami dan istri. Ketika mereka lagi asik ngobrol, kemudian tanpa sadar salah satu pasangan, misalkan suami lah, menggayai atau menggoda si istri, sehingga si istri itu jadi gemes, akhirnya mencubit sekeras mungkin lengan dari suaminya. Ya, secara alamiah pasti sakit lah. Kalau kita melihat dengan mata objektif ya, dengan pikiran objektif, ya pastilah sang suami itu merasakan sakit. Namun sakit yang dirasakan itu akan hilang. Kenapa? Karena sang suami sedang senang-senangnya melihat istrinya berbahagia mencubit dia.
dengan penuh rasa cinta. Nah, rasa cinta yang ditunjukkan oleh istrinya itulah membuat sang suami ini pun semakin merasa jatuh cinta dengan istrinya. Walaupun dicubit, kalau orang melihat itu sakit, namun karena dia merasakan ada getaran cinta di antara keduanya, cubitan yang keras itu pun terasa manis, tidak lagi terasa sakit. Nah, kalau orang luar secara objektif melihat memang itu sakit. Kalau kita sajalah, kita coba suruh orang lain cubit kita dengan sekeras-kerasnya, pasti sakit lah. Kenapa? Sakit itu muncul ya tatkala kita tidak ada rasa cinta yang penuh. Tapi kalau ada rasa cinta sepenuh hati antara seorang suami dan istri, mereka berkomunikasi dan bersendagurau sampai mengeluarkan cubitan seperti itu, sekeras mungkin, tidak akan pernah merasa sakit. Yang ada adalah rasa manis, dan itu ditunjukkan dengan muka yang ceria dan terlihat bahagia. Nah, ini makna sakit yang disampaikan oleh Robi'atul Adawiyah. Ketika atau tatkala kita sedang sakit, sesungguhnya kata Robi'atul, Allah sedang mengajak kita bercengkrama. Ini hikmah sakit menurut Robi'atul Adawiyah, seorang sufi ternama yang pernah ada di muka bumi ini. Nah, yang kedua, hikmah dari sakit adalah bisa digunakan sebagai jembatan silaturahim. Ketika seseorang sakit, justru kalau kita mau mengkaji secara mendalam, orang sakit yang sedang sakit ini, misalkan selama ini jarang bertemu dengan keluarganya yang jauh-jauh, ya, jarang bertemu dengan anak-anaknya karena terpisah di mana-mana setelah menikah. Nah, tatkala sakit, mendengar sang ibu misalkanlah sakit, maka sang anak yang sudah bertebaran di mana-mana tempat tinggalnya akan rame-rame menelpon setiap saat. Bahkan tidak cukup menelpon, mereka semua datang untuk melihat ibunya yang sedang terbaring sakit. Ataupun saudara-saudara yang jauh, ya, yang jarang ketemu, jarang berkomunikasi, ketika mengetahui atau mendengar kabar bahwa saudaranya sakit, dia pun rame-rame mencari informasi, menanyakan kabar setiap saat, dan bahkan langsung mendatangi saudaranya yang sedang sakit. Inilah yang bisa kita renungi, yang bisa kita ambil dalam setiap fakta yang ada, yang terjadi kepada orang-orang yang sedang sakit. Situasinya biasanya selalu begitu. Maka bisa kita ambil sebuah pelajaran di situ. Sakit itu bisa menjadi jembatan silaturahim yang bisa menghubungkan kerinduan yang lama atas seseorang yang jarang dia temui, akhirnya bisa menjadi kenyataan, dan dia bisa bertemu kembali dengan orang yang jarang diajak komunikasi, jarang ditemui juga. Itu sebabnya karena sakit. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, sakit ini juga bisa menjadi penggugur dosa kita. Maka ada salah satu cerita, ya, dalam sejarah Nabi, ketika ada orang sakit, itu Nabi mengatakan kepada para sahabat bahwa ketika ada hambanya yang sakit, maka Allah akan mengirimkan 4 malaikatnya. Yang pertama, ada malaikat yang bertugas mencabut, ya, tenaga yang ada pada orang yang sakit itu. Yang kedua, malaikatnya ditugaskan untuk mencabut rasa yang ada di lidah orang itu, orang yang sakit maksudnya. Dan yang ketiga, malaikat diperintahkan untuk mencabut raut wajah yang tampan atau cantik menjadi pucat. Dan yang keempat, malaikat ditugaskan untuk mencabut dosa-dosa bagi hamba Allah yang sedang diuji sakit. Makanya bisa kita saksikan sehari-hari, ya, tatkala kita sendiri yang pernah mengalami sakit, atau saudara kita yang mengalami sakit, bapak ibu kita, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, atau anak-anak kita yang mengalami sakit,
biasanya akan terlihat perubahan-perubahan fisik itu. Yang pertama, tenaganya cenderung lemas, hilang banyak tenaganya. Tenaganya dicabut dari raganya, walaupun tidak 100%. Tapi yang banyak akan mengalami rasa lemas yang luar biasa dan tak bertenaga, seolah-olah begitu. Dan memang begitu nyatanya. Nah, karena tenaganya dicabut banyak dari raganya. Yang kedua, rasa pahit. Nah, rasa ini dihilangkan. Makanan, minuman sesegar dan senikmat apapun, selezat apapun akan terasa pahit bagi mulutnya orang yang sedang sakit. Karena memang malaikat sudah mencabut rasa yang ada dalam lidah orang yang sakit. Kemudian yang ketiga, raut wajahnya yang berseri-seri terlihat pucat pasih. Orang yang cantik, orang yang tampan, berubah wajahnya menjadi kerut, ya, pucat pasih, tidak terlihat segar kembali. Nah, yang terakhir, di saat orang sakit itu bisa menjadi penggugur dosa karena malaikat mencabut dosa-dosa orang yang sedang sakit. Jadi bagi siapapun yang mengalami sakit, nah, ini bisa dijadikan sebagai renungan bahwa Allah memang menggugurkan dosa-dosa orang yang sakit. Nah, seperti itu. Maka ketika kita sedang merasa sakit, terima saja dengan ikhlas, nikmati rasa sakit itu. Karena dengan menikmati rasa sakit itu, sekaligus kita bisa lebih sering menyebut nama Allah. Orang yang sakit itu lebih sering menyebut nama Allah daripada tatkala mereka sedang dalam kondisi sehat. Kalau sehat, bisa jarang menyebut nama Allah, bahkan tidak menyebut nama Allah. Tapi ketika situasinya sedang sakit, lebih sering mereka akan sering menyebut nama Allah dengan khusyuk sekali. Nah, itu hikmah sakit, ya, diantaranya itu. Yang berikutnya, dengan sakit itu maka orang akan lebih mengingat dan mudah teringat dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Karena dia mengingat-ingat dosa yang dia lakukan, dia perbuat semasa sehat. Coba kita lihat kecenderungannya orang sakit. Ya Allah, dosa apa sampai engkau berikan ujian seperti ini. Nah, itu biasanya orang-orang sakit itu cepat sadarnya, cepat ingatnya kepada dosa-dosa masa lalu yang pernah dia kerjakan, sehingga tanpa sadar lisannya, ya, tergerak untuk senantiasa berzikir, beristighfar, astagfirullahaladzim, dan zikir-zikir yang lain yang dia senantiasa ucapkan. Lisannya selalu tergerak untuk mengucapkan zikir-zikir tersebut. Dengan mengingat Allah, membuat batinnya menjadi tenang. Dengan mengingat Tuhannya, maka jiwanya menjadi bahagia. Nah, itu cenderungannya orang-orang sakit itu begitu biasanya. Makanya dengan sakit itu orang bisa lebih ingat akan dosa-dosa, ya, di masa lalunya. Sehingga ketika dia sudah teringat dengan dosa-dosa masa lalunya, secara otomatis dia sedang melakukan juga proses muhasabah. Dia merenungi apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Dia sedang merenungi apa yang sesungguhnya aku alami, apa sebab sehingga aku begini, dan setelah aku mengalami ini aku harus bagaimana. Nah, itulah muncul pertanyaan-pertanyaan yang senantiasa muncul tatkala orang itu sedang sakit. Maka dengan sakit orang akan lebih mudah juga melakukan muhasabah. Dia jadi tersadar bahwa dia adalah manusia biasa yang akan mengalami rasa lemah yang luar biasa tatkala dia sakit. Mau itu dia seorang pegulat juara dunia, mau petinju hebat, ya, juara dunia, atau pendekar silat juara karateka olimpiade misalkan, ya, yang badan kekar, otot kuat, itu tatkala ditimpa sakit, maka mereka otomatis biasanya akan menjadi lemah tubuhnya. Dan dengan
merasa lemah itulah dia tersadar bahwa aku ini adalah manusia yang tak punya kuasa apa-apa atas kehendakku. Maka Allah lebih berkuasa dan sangat berkuasa atas diriku. Maka ketika sakit, merasa lemah, dia tersadar bahwa aku ini adalah orang yang lemah ternyata. Oleh karenanya, ketika kita sudah tersadar atau siapapun yang mengalami sakit, karena ternyata kita ini adalah pribadi yang lemah, maka tak ada kata sombong yang harus disimpan dalam kamus hidup kita. Buanglah kata-kata sombong itu, maka gantilah kata sombong itu menjadi kata tawaduk. Senantiasa kita rendah hati kepada siapapun, walaupun kita punya apapun, tapi ketika bertemu siapapun tetaplah bersikap tawaduk. Nah, yang berikutnya, hikmah sakit juga mengajarkan kita sesuatu yang bernilai jihad. Artinya tatkala orang sakit, dia sedang melakukan sebuah perjuangan melawan rasa sakit yang menggerogoti dia. Dia berjuang, dia bisa sehat kembali. Dia tunjukkan dengan dia berikhtiar, berusaha, periksa ke dokter, kemudian diberikan resep, kemudian dia disarankan untuk mengkonsumsi banyak hal, bisa mengkonsumsi nutrisi dan suplemen-suplemen yang disarankan oleh dokter, meminum obat yang diresepkan oleh dokter, dan tentunya istirahat yang cukup. Tapi yang paling penting adalah ibadahnya harus diperbanyak. Nah, ini yang penting. Maka jihad itu akan terasa nikmat, ya. Kita dijadikan Allah sebagai seorang mujahid untuk merasakan jihad. Jihad tidak harus pergi ke medan perang membawa senjata, ya, perang dengan musuh-musuh, tidak begitu. Tetapi sakit pun juga mengajarkan kita untuk melakukan jihad. Dan jihad itu sangat bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan kita melakukannya karena Allah Ta'ala. Yang berikutnya, dengan sakit, ya, sakit juga bisa memberikan kita ilmu dan pelajaran. Tatkala kita mengalami rasa sakit, maka di situ kita otomatis mengalami satu peristiwa. Apa peristiwanya? Peristiwa menghayati, menerima rasa sakit yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Misalkan saat ini, hari-hari ini kita senantiasa disuguhkan berita-berita, diperdengarkan informasi seputar COVID. Maka ada orang yang tahan dengan serangan COVID, ada orang yang harus kena serangan COVID. Nah, bagi kita yang terkena serangan COVID, kalau direnungi mendalam, ini adalah pelajaran yang langsung diberikan Allah kepada kita melalui proses sakit itu. Kita diberikan pengalaman nyata yang orang lain tidak mengalami itu. Maka ketika kita mengalami COVID, ya, serangan COVID, dan kita sakit karena COVID, kita bisa mendapatkan pelajaran langsung tanpa harus membaca teori-teori yang bermacam-macam, yang begitu panjang di artikel, ya, halamannya banyak. Nggak usah kita baca itu, tapi dengan langsung diberikan sakit, jadi kita merasakan bagaimana rasanya sakit COVID-19, ya, sakit kena serangan corona itu seperti apa rasanya, dan kita bisa merasakan, oh ternyata rasanya begini, banyak tanda-tandanya, banyak gejala-gejalanya yang bisa dirasakan bagi orang yang menderita serangan COVID-19. Nah, ketika kita sudah melalui proses sakit itu, kita mengingat-ingat, kita merenungi, kita mensyukuri kepada Allah, kemudian bagaimana cara kita bisa sembuh ketika menghadapi COVID tadi. Nah, itu juga pengalaman yang berharga. Nah, tatkala kita sudah terbebas dari serangan COVID, kita dinyatakan sembuh oleh tim medis. Nah, kita bisa menceritakan pelajaran yang berharga ini kepada saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Kita sharingkan pengalaman kita kepada mereka.
kiat-kiat sukses apa yang sudah kita dapatkan selama masa kita sakit itu, kita berikan ke mereka pelajaran berharga itu, dan insya Allah itu akan sangat membantu dan sangat berharga bagi mereka, saudara-saudara kita yang sedang terpapar COVID. Kita bisa memotivasi mereka dengan pengalaman nyata kita memerangi COVID tadi. Kemudian tips-tips kita bagaimana kita bisa sehat kembali dari serangan COVID itu. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Pengalaman hidup nyata itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, sesuatu yang berharga ini perlu disyukuri dan dinikmati. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita, bagikan pengalaman ini kepada saudara-saudara kita yang sedang terpapar sakit COVID-19. Nah, yang berikutnya, hikmah dari sakit. Saya mengambil dari kutipan Imam Asyuyuti. Ini adalah salah satu tokoh juga ahli tafsir dan banyak sekali telah menulis kitab-kitab dalam sejarah Islam. Beliau mengatakan justru ketika kita merasa sakit atau diberikan rasa sakit, ya, orang yang sakit itu perlu kita datangi, perlu kita kuatkan, perlu kita motivasi. Nah, setelah itu jangan lupa mintalah doa kepadanya. Selain kita mendoakan dia, saudara kita yang sakit, kita juga perlu meminta doa dari mereka tentang diri kita. Nah, maka Imam Asyuyuti itu kebiasaannya adalah mendatangi saudara-saudaranya yang sakit. Dia akan selalu mendata siapa saudara-saudaraku yang sakit yang perlu aku datangi. Ya, dia datangi, dia membawa doa, ya, dia membawa sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh orang yang sakit. Kemudian dia memotivasi mereka, dan terakhir biasanya dia meminta doa juga kepada orang-orang yang sakit. Karena beliau mengatakan justru doanya orang yang sakit itu sangat mustajab. Nah, yang berikutnya, dengan sakit, justru sakit ini bisa membuat benteng dalam diri kita dari dosa-dosa yang akan kita perbuat, atau dari sesuatu yang tidak baik yang itu datang dari lingkungan kita. Bisa dari sahabat-sahabat kita, bisa datang dari teman-teman sejawat kita, bisa datang dari lingkungan kerja kita, teman-teman kita yang mengajak kita. Mungkin di antara mereka ada yang mengajak kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Maka tatkala sakit, ya itu jadi benteng dosa. Lah, orangnya sedang sakit, bagaimana kita mau diajak keluar-keluar ngobrolin enggak karuan? Itu enggak, karena enggak berselera. Orang yang sakit itu diajak ngobrol yang baik-baik itu lebih berselera daripada diajak ngobrol yang kurang-kurang baik, enggak selera. Kenapa? Karena dalam pikiran dan hatinya orang sakit itu yang ada hanya mereka ingin dekat dengan Allah. Mereka senantiasa berzikir mengingat Allah. Mereka senantiasa mengingat dosa-dosanya, sehingga dengan mengingat dosa itu dia jadi tersadar bahwa aku ini adalah hamba yang senantiasa harus beribadah. Dan bahkan orang yang sakit itu juga sering diingatkan atas kematian. Karena ketika kita sakit kemudian kita diingatkan tentang peristiwa-peristiwa kematian, atau terbesit dalam hati kita bisikan-bisikan tentang kematian, justru biasanya disitulah dia tergugah. Kalau sekarang aku mati, apakah aku sudah siap? Kalau memang hari ini aku harus mati, kebaikan-kebaikan apa yang sudah aku perbuat selama aku sehat kemarin? Maka ketika orang yang sakit dan bisa mengubah pola pikirnya dari perasaan tentang kematian yang menghinggapi dirinya, kemudian dia mengingat dosa-dosa masa lalunya, maka di saat itu dia tersadar, aku harus sembuh, aku harus sembuh. Kenapa? Karena aku saat ini pun, misalkan aku ditakdirkan untuk mati, kayaknya aku belum siap gitu. Makanya agar aku lebih siap lagi, aku harus sembuh. Dan bismillah, dengan izin Allah, setelah aku sembuh, aku akan senantiasa berjanji melakukan hal-hal yang baik-baik saja. Sehingga dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, hati kita menjadi bahagia. Karena kebaikan itu adalah sesuatu yang menenangkan jiwa. Maka
ketika kita melakukan hal sebaliknya, ya, melakukan ketidakbaikan, sesuatu itu akan membuat jiwa kita terganggu, jiwa kita akan mengalami rasa gundah gulana. Namun ketika kita senantiasa melakukan kebaikan, karena kebaikan itu sendiri adalah sesuatu yang menenangkan jiwa, maka insya Allah hati kita akan selalu bahagia. Maka dengan sakit kita bisa diingatkan, atau kita ingat atas kematian yang akan menimpa kita. Kematian itu pasti akan mendatangi kita semuanya. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah bekal apa yang sudah kita siapkan sebelum kematian itu menjemput kita. Dan kita tidak tahu kapan itu, kapan kematian itu datang. Tapi yang terpenting adalah setiap detik mari kita bersama-sama memfokuskan diri kita untuk senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan untuk meraih ridhonya Allah. Pemirsa Mulung Hikmah yang berbahagia dimanapun Anda berada, mungkin ini yang bisa kita berikan sebagai sharing kita di acara Mulung Hikmah yang kedua ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga kepada pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.